Assalamualaikum Ibu Aji, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, Meli sehat, baik. Iya. Ya, Jadi alhamdulillah ya. begini Bu Eh, Lilis, ya, ya, jadi saya lihat hari ini Ibu tidak seperti biasanya Bu ya. Jadi saya lihat Ibu sepertinya kurang bersemangat dan tidak seceria hari-hari yang lalu. Nah, apakah ada masalah Ibu? iya Bu. Jadi saya datang ke sini, saya mau bertatap muka dengan Ibu untuk menyampaikan uh, kenapa saya kelas Bu. Iya, iya. Ibu, Kan eh, saya, apakah ada kesulitan yang Ibu alami? jadi ya saya sama beberapa bulan terakhir ini, Bu, saya hadapi siswa saya yang sedang terkendala dari segi bacaan Al-Qur'annya karena saya tuh mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Eh, Identifikasi berapa yang ada di Iya, jadi kendalanya Ibu yaitu siswanya karena Ibu mengajar di guru PAI ya Bu ya. Nah, ya, Bu. siswanya banyak yang belum mampu dalam hal eh, mengeja ya atau membaca Al-Quran dengan fasih ya Bu ya. Iya, Iya, iya. iya ya seperti itu Bu ya. Jadi baik Bu, mudah-mudahan melalui bincang-bincang kita hari ini Ibu kita bisa membahas sama-sama mencari solusi jadi Ibu bisa mendapatkan solusi dari eh, hasil perbincangan kita ini Bu ya. Mungkin ada yang Ibu ingin tambahkan? Jadi seperti itu, Ibu. Yang saya hadapi ini kan kelas IPA dan IPS. Kalau di kelas IPA, alhamdulillah perhatiannya itu siswa lumayan bagus. Apalagi kalau sudah disampaikan keterangan setelah saya mendeteksi si A, si B, si C ini yang masih kategori tersendat-sendat dan ada memang yang saya temui tidak tahu membaca Al-Quran sama sekali. Tapi PS Bu, pasti banyak sekali yang saya temui itu tersendat-sendat. Sehingga inilah Bu, saya terkendala dari segi uh, jalan keluarnya. Iya, iya. Iya, iya. Apa yang saya lakukan Bu, uh, jadi sebagai uh, Iya. itu itu ter Iya Bu, jadi eh, tujuan tujuan dari pertemuan kita kali ini. Jadi apa tujuan Ibu dari perbincangan kita kali ini, Bu? saya untuk memperbincangkan hal ini bisa uh, kan solusi yang baik, kira-kira seperti apa sih metode yang saya lakukan selain ada apa yang sudah saya lakukan sehingga ini bisa bisa lebih
besar perhatiannya siswa di dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'annya karena ini jadi temuan baik di kalangan kami sebagai yang Ya, ya Ibu. Jadi kesempatan, jadi mungkin selama ini Ibu mempunyai kesempatan, jadi kesempatan apa yang Ibu sudah miliki selama ini? saya selama ini kesempatan yang saya ini saya bisa siswa itu membimbing siswa itu di luar daripada jam sekolah. Nah, saya memberikan tawaran untuk masuk bergabung ke ROHIS, sehingga di ROHIS itu ya bisa teman-temannya karena kami yang Iya. Jadi dari skala 1 sampai 10 ini, dari skala 1 sampai 10 untuk membacanya murid dalam membaca Al-Quran itu, Ibu menginginkan posisi yang seperti apa? kalau uh, sampai 10 itu yang dapat sampai ke 6. Nah, setelah saya melakukan pembimbingan itu ya, saya punya sampai ke skala 10. Artinya yang tidak tahu mengaji menjadi tahu, yang sendat menjadi lancar. Iya, iya. Jadi bagus Bu ya. Dalam hal ini untuk mencapai skala itu pasti akan ada hambatan Bu ya. Nah, mungkin saja ada hambatan yang Ibu temui atau hadapi. Jadi apa saja hambatan yang Ibu temui dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, iya. Selama ini sih yang saya temui eh, kurangnya waktu bagi anak-anak karena kan mereka mulai pulang sekolah itu sudah asar. Nah, sehingga Iya, setelah asar eh, setelah asar yang saya pergunakan, namun sebagian kecil dia ya, seperti itu Bu ya. Jadi dari hambatan yang Ibu temui atau hadapi, eh, pasti ada solusi yang bisa Ibu lakukan. Apa saja solusi yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? fungsi saya, ya saya apa, dengan orang tua siswa bisa memberi di waktu kami Ya, ya. Jadi jadi dalam hal ini ke depannya Ibu pasti ada rencana ya. Jadi rencana Ibu ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut itu seperti apa, Bu? ya, insya Allah rencana bimbingan ini di hari Sabtu pun ya kepada orang memang yang belum bisa membaca Al-Quran itu anak juga kami lanjut di provinsi maupun di tingkat seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini mungkin ada strategi yang paling efektif yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut. Strategi yang paling efektif dan Ibu rasa itu ada yang terbaik apa yang seperti apa Bu ya?
menjadi layak rencana Ya. Pak, bahwa betapa pentingnya kita mempelajari berbagai. Ya Bu. Jadi dalam hal ini untuk mencapai tujuan Ibu pasti ada jangka waktu ya yang Ibu sudah tentukan. Jadi jangka waktu yang Ibu sudah tentukan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu berapa lama Bu? Jadi eh, jangka waktu yang saya butuhkan untuk bisa mengetahui berhasil tidaknya strategi yang saya ini lakukan, berikan kesempatan kepada siswa selama 3 bulan. Dalam waktu tidak bagus. Hmm. Ya seperti itu Bu ya. Dalam hal ini eh, apa ukuran keberhasilan rencana Ibu yang Ibu rasa itu sudah tercapai, ukuran keberhasilannya bahwa tujuan Ibu itu sudah tercapai? Ya. Ukurannya itu adalah setiap bulan mungkin nantinya saya akan mengadakan evaluasi secara individu antara saya sebagai pembina secara langsung dengan yang bersangkutan. Itu akan kemudian hukum-hukum bacaannya, kemudian bagaimana eh, Ya. Jadi bagus sekali Bu ya rencana-rencana Ibu dan upaya-upaya Ibu dalam meningkatkan pembelajaran murid ya Bu. Nah, jadi dalam hal ini apa komitmen Ibu dalam melakukan rencana aksi tersebut? di dalam karena keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan itu adalah jika kita eh, kerja baik, disiplin di dalam mengikuti aturan yang sudah kita buat bersama. Karena saya masuk ke dalam kategori yang dia masih harus dan jangan Iya. Jadi dalam mencapai tujuan tersebut Bu, ya mungkin pasti kita akan membutuhkan bantuan Bu ya. Jadi siapa yang bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuan Ibu itu? membutuhkan untuk mendukung daripada rencana yang tentunya dari Bapak Kepala UPT. Masalah di kepala wali kelas Ya, ya. Jadi komitmen yang Ibu utarakan tadi itu, bagaimana caranya Ibu menjaga komitmen Ibu? Jadi seperti apa cara menjaganya, menjaga komitmen dari Ibu? cara saya untuk bisa menjaga komitmen tersebut adalah sebelum menyampaikan Iya. Ya, jadi untuk itu bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya?
Jadi tindak lanjut Ibu itu seperti apa untuk ke depannya? Tindak lanjut saya untuk ke depannya adalah setelah mengadakan evaluasi dari kegiatan ini selesai dengan mengadakan salah dalam Iya, sampaikan setelah dievaluasi supaya masih iya. Jadi alhamdulillah Bu ya, dalam percakapan kita ini saya lihat Ibu kelihatan sudah lega dan lebih bersemangat lagi karena Ibu bisa menemukan sendiri ide atau solusi dari permasalahan Ibu ya Bu ya. Seperti itu Bu ya. Jadi apakah masih ada yang ingin ditambahkan Bu? saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan. Ya cukup ya Bu ya. Jadi semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat Bu ya. Dan Amin. iya, amin, alamin. Mungkin seperti itu Bu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena kita bisa sama-sama saling membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terima kasih Bu. Sama. Kemudian, oh, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita, warahmatullahi wabarakatuh. iya, jadi alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan coaching untuk menyelesaikan persoalan dari kendala yang dihadapi oleh Ibu Hasneli di kelas. Semoga dengan coaching ini insya Allah bisa membantu Ibu Hasneli di dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi di kelas. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Hasneli hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Al- Ibu? Alhamdulillah baik juga, iya. Jadi saya lihat ini Ibu Hasneli hari ini kayak kurang bersemangat ya. Iya, Ya, apakah ada masalah Ibu Hasneli? ya Bu, sebenarnya saya ada masalah Iya, Bu. Tapi iya, saya belum menemukan siapa yang bisa membantu saya mengatasi baik, masalah ini. Jadi apakah saya bisa eh, baik, meminta bantuan Ibu, meluangkan waktunya Ibu sebentar untuk berbincang-bincang dengan saya, mencarikan solusi dari permasalahan saya, Bu. Apakah boleh, Bu? bisa, insya Allah. Iya, Bu Terima Hasneli kasih. dari sekolah ke sini, Ibu? Iya, Bu. Iya, Tadi ini saya iya. masih di sekolah, Bu. Oh, masih di sekolah. Baik, Ibu Hasneli, silakan Bu Hasneli mungkin bisa menceritakan apa kondisi yang dialami oleh Ibu Hasneli selama proses menghadapi siswa selama beberapa hari terakhir ini atau bulan terakhir ini. Iya, silakan Bu. Ya, Bu. Jadi masalah yang sedang saya hadapi yaitu saya kesulitan di kelas menghadapi murid yang Iya, sekarang masih ada beberapa murid yang belum lancar membacanya, padahal iya, kita sudah masuki ujian pertengahan ujian semester iya, dan masih ada murid iya. yang belum lancar membaca, bahkan masih Oh iya, terbata-bata. belum lancar membaca. Iya, iya. Hmm. Kalau boleh tahu Bu, Bu Hasneli mengajarnya di kelas berapa Bu? Kebetulan saya mengajar di kelas 2 Bu. Oh, kelas 2. Di kelas 2 itu berapa orang siswanya Bu? Kalau di kelas saya Bu ada 25 orang murid. Oh, ada 25 orang murid. Iya, tentunya dengan karakter yang berbeda-beda, Bu ya. Iya. Iya. Bagaimana metode yang Ibu lakukan selama ini, Bu, untuk menghadapi mereka?
Ya, metode yang saya lakukan selama ini Iya, selain untuk mengajarkan mereka membaca, jadi rutinitas setiap iya, hari saya biasanya iya. menanamkan namanya literasi, Oh literasi iya, membaca literasi. pada Iya. sebelum masuk pelajaran inti, dan biasanya juga Mm, sepulang sekolah anak-anak saya juga iya, suruh membaca beberapa menit sebelum sebelum pulang. Selain iya, itu saya juga biasanya iya, menggunakan berbagai metode seperti iya. penggunaan kata, eh, kemudian Ah, cerita yang menarik, cerita bergambar yang menarik, kemudian anak-anak bisa melihat huruf-huruf dari cerita iya, tersebut, artinya cerita bergambar, ya, yang bisa iya. menarik. Kemudian selain itu, saya juga berusaha memotivasi siswa untuk membacanya melalui pembacaan dongeng. Ah, Jadi ya, dongeng. sehingga pembacaan dongeng, murid-murid juga ada yang biasanya naik ke papan untuk Iya. membacakan dongeng, sehingga anak-anak yang lain termotivasi untuk bisa lancar membaca juga, sehingga juga dia bisa membaca dongeng dengan sendirinya. Oh, Masya Allah, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu sudah menggunakan berbagai macam metode untuk bisa menarik minat baca siswa. Ya, di antara Ya, metode yang Ibu gunakan ini kira-kira yang mana yang lebih menarik, yang lebih bisa memancing semangat belajarnya siswa ini yang sering kita gunakan? ya, dari berbagai metode yang saya gunakan itu Iya? permainan, jadi Ah, permainan yang bermakna seperti iya. apalagi permainan kartu kata. Ah, ah. Kemudian selain permainan kartu kata ada permainan games yang membutuhkan Iya. huruf atau abjad-abjad, Iya. ya seperti itu Bu. Iya. Iya. Jadi permainan seperti kartu kata Bu ya, yang Ya, digunakan untuk bisa menarik semangat siswa. Nah, kira-kira pencapaiannya ketika Ibu menggunakan metode seperti itu, apa ada perkembangan, Bu? ya, sebelumnya dari skala yang Heeh. dialami itu masih 80%, ya, Iya, tetapi 80%. alhamdulillah saat ini sudah banyak peningkatan Bu. Jadi mulanya siswa saya masih ada yang Eh, masih belum tahu huruf, ada huruf yang belum dia ketahui, tetapi lama kelamaan iya. setelah saya gunakan berbagai metode, akhirnya alhamdulillah semua siswa saya itu sudah bisa membaca. Yang belum tahu huruf itu, alhamdulillah dia sudah bisa mengeja. Jadi artinya dia alhamdulillah sudah ada peningkatan, Bu, sudah mengeja sendiri. Wah, jadi selain daripada permainan kartu kata, ada lagi tidak metode yang kita biasa gunakan untuk menyelingi daripada permainan kartu kata tersebut? Iya, selain permainan kartu kata itu yang Ah, iya, ya. iya, literasi itu, literasi membaca dongeng, Ah, oh kemudian dongeng. tayangkan ya, menayangkan video video pembelajaran atau video-video yang menyangkut yang berhubungan dengan membaca. Jadi selain itu itu literasi membaca dongeng, biasanya saya juga bagikan Mm-mm. membagikan LKPD, bagaimana murid itu menyusun kartu Menyusun. huruf-huruf menjadi sebuah kata dengan menampilkan gambar-gambar yang bisa menarik atau gambar bercerita. Oh, Masya Allah, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu bisa memadukan teknik-teknik ataukah metode-metode untuk bisa memancing semangat belajarnya siswa. Nah, kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya untuk bisa lebih memaksimalkan lagi terhadap siswa yang belum teratasi ini yang kan kan setidaknya di dalam mengajar begitu masih ada sih meskipun beberapa metode yang kita gunakan masih ada ditemui beberapa siswa yang belum bisa juga. Kira-kira apa rencana tindak lanjut ke depan yang ingin Ibu lakukan untuk bisa mengatasi ini anak yang seperti itu? Ya Bu, jadi adapun masih ada metode karena Ya, walaupun
selama ini sudah banyak peningkatan, tetapi masih ada murid yang belum mencapai yang namanya lancar, Iya, walaupun sudah ada peningkatan, sudah bisa membaca mengeja. Makanya iya, yang saya lakukan itu adalah bagaimana saya berusaha untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat atau mana ya, mengkomunikasikan ya, cara memberikan saran-saran yang bisa membangun. Selain itu saya juga melakukan komunikasi dengan orang tua murid, melakukan bagaimana orang tua komunikasi. murid juga ya bisa membantu di rumah untuk mengajar murid, untuk mengajar anaknya membaca. Jadi selain di sekolah, murid juga bisa belajar di rumah. Oh, Masya Allah, luar biasa, Bu ya. Jadi, terkait dengan rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan ke depannya, kira-kira bagaimana caranya Ibu untuk bisa mengetahui bahwa metode yang saya lakukan ini berhasil ataukah tidak? Iya, dari metode yang saya lakukan itu, apabila anak-anak itu dari awalnya dia belum tahu, tetapi setelah Hmm, saya lakukan yang namanya eh, penelitian baik melalui di sekolah, jadi selain yang hmm, di rumah, bagaimana koordinasi saya dengan orang tua di rumah, apakah ada peningkatan koordinasi. di rumah. Setiap hari saya juga melakukan pemantauan kepada murid-murid saya dalam hal Iya. membaca. Setiap hari saya bisa menilai, oh anak ini sudah perkembangan atau tidak. Jadi artinya Oh, dalam hal Masya ini Allah. saya sudah bisa melihat anak-anak tersebut sudah ada peningkatan. Hmm. Memberikan evaluasi secara berkelanjutan, Bu ya. Oh, ya, Bu. Iya, Masya Allah, luar biasa, Bu ya. Jadi ya, setelah saya mendengarkan cerita Ibu pada hari ini ya luar biasa ya, untuk bisa mengatasi anak-anak yang masih belum bisa membaca, mungkin yang dari awalnya itu masih mengeja juga, ya Ibu variasikan di metode-metode yang digunakan, dan selain daripada itu melakukan controlling secara berkala, berkolaborasi dengan para orang tua siswa untuk bisa membantu bagaimana memaksimalkan rencana dan tujuan yang akan Ibu capai ke depannya. Seperti itu mungkin, Bu ya. Nah, sekarang saya mau bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita berbincang-bincang selama beberapa menit yang lalu. Apakah Jadi sudah ada perasaannya Ibu yang Ibu rasakan? Apakah merasa lega, sudah menemukan solusi atas apa yang Ibu hadapi di kelasnya? iya. Jadi alhamdulillah melalui perbincangan ini saya merasa sangat senang dan Iya, tidak bismillah. tertekan. Jadi apa? Alhamdulillah. Karena saya bisa Ya, mengutarakan iya, masalah yang saya hadapi, sehingga saya juga melalui perbincangan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ya. saya sendiri, membuka pikiran saya untuk Nah, bisa lebih berkembang bagaimana saya bisa betul. mendidik murid. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bu Hasneli, setelah perbincangan kita pada hari ini, insya Allah kita akan memperbincangkan kembali 1 minggu ke depan mungkin ya, bagaimana dengan apa implementasi yang Ibu lakukan di lapangan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, dengan perubahan-perubahan metode dan teknik-teknik yang dilakukan, supaya bisa lebih menarik lagi dalam memancing atau merangsang siswa bagaimana supaya mereka bisa lebih lebih bersemangat di dalam belajar, ya Bu ya. Iya, Baik Ibu, iya jadi mungkin sampai di sini coaching yang kita lakukan. oh, Semoga bermanfaat, Ibu sebagai coach dan saya sebagai coachnya. Semoga ini bermanfaat, saling menambah keilmuan kita, wawasan kita, insya Allah. Maka kita akan berjumpa kembali pada pekan yang akan datang untuk bisa mengevaluasi dari pertemuan kita pada hari ini. Demikian iya, mungkin, terima iya, kasih. iya. Assalamualaikum Saya sangat warahmatullahi berterima kasih, Bu. wabarakatuh. Iya, sama-sama, Bu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh.